Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Sama Karung Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya teman-teman, kali ini saya tetap berada di Taman Mahoni ya, dekat Ciracas, Kelapa Dua Wetan, dekat rumah saya sebenarnya. Nah teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas mengenai dunia perkicauan tentang di IO-nya ya. Kita harus kenali setiap IO karena ini temanya menarik nih. Murai kita itu akan menentukan IO mana yang paling pas untuk kita bermain ya gitu ya. Nah makanya untuk tema kali ini judulnya kenali IO, karena dengan kita bisa mengenali IO kita akan tahu pakemnya gitu ya teman-teman. Karena murai kita akan menentukan IO mana yang cocok dengan karakter murai yang kita punya gitu teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kita mencocokkan murai kita itu dengan karakter IO-nya, penilaiannya itu ngambilnya dari mana. Nah yang pertama ini ada durasi kerja. Durasi kerja, yang kedua ada materi, yang ketiga ada volume. Fokus penilaian ini ada ketiga ini. Nah selebihnya fisik terusnya gitu ya, fisik terusnya kerapian gitu, itu kan keempat, kelima dan seterusnya. Tapi faktor utamanya ini durasi kerja, materi, volume. Nah cek di murainya teman-teman gitu ya. Ketika murai teman pastol, volumenya belum ada, ternyata durasi kerjanya dapet, mainin yang ada di durasi kerjanya. Tapi rata-rata IO yang saya kenal fokusnya itu ke durasi kerja dulu, baru ke materi, baru ke volume gitu. Nah tapi ada juga kayak contohnya bukan IO besar ya, dia kayak independen biasa, dia nyarinya di volumenya dulu gitu loh. Volume, baru di materi, baru di durasi kerjanya terakhir gitu loh. Jadi yang dicari itu sebenarnya burung tembak-tembakan doang gitu loh. Volumenya gede, tembakannya panjang, materinya panjang, baru durasi kerjanya yang diambil gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar dari setiap IO, pakemnya itu seperti apa, poinnya itu seperti apa yang diambil paling utama gitu ya. Durasi kerja, materi, atau volume gitu ya. Kalau teman-teman punya burung pukulan, durasi kerjanya tidak ada, burung pukulan nih yang diambil kan materi. Ketika teman-teman ngelawan burung durasi kerjanya ada, ya teman-teman kalah nih. Meskipun materinya panjang-panjang, tapi nggak aktif, hanya sekedar misalkan dalam 10 menit cuman 2 kali tembakan atau 3 kali tembakan, pasti kalah sama yang durasi kerjanya ini aktif dari menit 1 sampai 10 menit terakhir kerja maksudnya aktif gitu ya, meskipun suaranya tipis gitu. Yang burung pukul ini pasti kalah teman-teman gitu. Karena yang dicari IO-nya itu ya ternyata fokusnya ke sini dulu kan gitu. Jadi kalau teman-teman punya murai, entah itu volumenya yang lebih nonjol duluan, tembus, tapi materinya nggak ada, ya mainin ke yang sesuai ada ininya, volumenya itu yang diutamain gitu loh. Jadi jangan main yang ke fokusnya itu di materinya atau durasi kerjanya, ya teman-teman nggak akan masuk di situ gitu teman-teman. Jadi coba cari IO yang menyesuaikan dari karakter murainya. Teman-teman punya burung itu ternyata volumenya tembus, materinya panjang-panjang dapat, terusnya durasi kerjanya aktif bisa 10 menit, ya udah main di mana aja, berarti kan lintas IO itu berhasil gitu. Paling tidak memenuhi kriteria gitu ya. Itu ya nggak apa-apa. Gitu. Seperti halnya saya waktu itu Ares, Colin itu main di IO mana aja, ya itu dia masuk karena volumenya dapat, durasi kerjanya aktif, terus apalagi materinya panjang-panjang, variasi
Selain panjang, variasi juga ada gitu. Nah, makanya di sini saya mau bahas mengenai IO, tapi mengenai burung teman-teman sesuai nggak dengan IO yang saya main di dekat rumahnya, misalkan rumah teman-teman gitu ya. IO-nya itu sesuai nggak sama karakter burung saya nih gitu. Nah, harus teman-teman cocokin sendiri gitu kan. Di teman-teman ada IO ini, nah ternyata burungnya burung hanya sekedar pukulan, tidak ada durasi kerjanya, tapi pukulannya panjang-panjang, kasar-kasar gitu-gitu ya. Terus apa, sesekali mukul 2 kali dalam 10 menit cuman mukulnya 3 kali, ya jangan main ke durasi kerja, jangan main ke IO yang ngutamain durasi kerja. Justru sebaliknya, teman-teman punya durasi kerjanya aktif, burung pastol misalnya, durasi kerjanya aktif, tapi kok nggak ada suaranya, lirih gitu ya, tapi sesekali ada gitu ya, tapi aktif 10 menit gitu ya. Teman-teman mainnya ke IO yang fokusnya ke volumenya lebih diutamain ya, karena nggak kedengeran, durasi kerjanya ada tapi nggak ada volumenya, materinya nggak kedengeran, ya nggak bakal dimasukin teman-teman, ya pasti dibuang gitu loh. Jadi coba teman-teman belajar, terutama yang ini akar rumput ya, yang pemula, bener-bener pemula, kenali murai teman-teman sendiri. Ada 3 kriteria, durasi kerja, materi, volume. Mana yang paling menonjol menurut teman-teman? Murainya yang teman-teman rawat itu mana yang paling menonjol? Kalau misalnya ada salah satu yang paling menonjol, masuk ke IO yang misalkan volume, ya udah mainnya yang lebih fokusnya di volumenya. Itu kalau teman-teman pengen konsultasi mengenai IO yang menyesuaikan dari karakter burungnya teman-teman, itu bisa japri pribadi lewat saya. Jadi saya akan kasih tahu tipsnya, mainnya kemana, fokusnya kemana. Tapi kalau misalkan kalau teman-teman kesulitan ya, tapi kalau teman-teman yang udah paham, bahkan udah pemain, nah udahlah, nggak usah ditanya lagi, udah pasti jago gitu kan. Nah, karena di sini fokus saya buat teman-teman yang terutama pemula dan akar rumput yang nggak pernah gantang sekalipun, yang pernah gantang tapi masih bingung tentang dunia gantangan murai. Nah, di sini saya akan menjelaskan murai saya itu masuk yang kategori yang mana. Nanti teman-teman bisa japri ke saya. Mungkin itu aja ya. Jadi kenali IO kenali murai sebelum kita menggantang. Cocoknya masuk kemana gitu. Oke, mungkin itu aja ya tips dan triknya. Kalau misalkan teman-teman mau nanya tentang IO-nya yang cocok kemana, bisa japri ke saya. Nanti di deskripsi juga saya cantumin nomor saya. Terutama perkenalan dulu lah. Kalau misalkan japri perkenalan siapa, dari mana gitu kan, saya pasti jawab. Meskipun nggak langsung saya respon, mungkin ya pasti saya jawab gitu. Karena saya jujur, banyak yang masuk ke saya itu dalam 1 hari bisa 15 bahkan lebih tuh. Kan nggak mungkin saya jawabin saya satu langsung langsung saya balas-balasin lagi. Ntar yang lainnya nggak kebagian gitu loh. Mungkin gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap dukung terus Yoga Channel demi perkembangan channel ini dan tentunya bermanfaat gitu ya. Saya merasa rugi ketika channel ini berkembang tapi teman-teman tidak bermanfaat buat teman-teman. Itu kerugian saya. Mungkin itu, terima kasih. Dukung terus Yoga Channel. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.